Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold itu sendiri. Dan seperti biasa ya, kalau kita lihat memang gold ini masih dalam penekanan pihak seller teman-teman gitu loh. Ya, kalau kita lihat nih gitu ya. Kenapa? Karena memang posisi dari candle ya ini kita pakai 4 jam. Jadi candle 4 jam ini itu berpola ya, polanya itu masih pola biris teman-teman, atau pola yang menunjukkan adanya transaksi penjualan yang lebih besar ketimbang transaksi pembeliannya teman-teman. Ini pola ini juga kalau kita lihat ini didukung oleh volume ya. Ini volume 4 hours masih belum ada perubahan, di mana volume ini juga terpantau itu masih seller dominance ya di time frame 4 hours ini teman-teman. Sampai dari kemarin juga saya udah katakan ya kepada kalian semua kalau memang gold ya lagi dalam masa-masa sellernya itu lebih kuat ketimbang pihak buyernya gitu teman-teman. Dan untuk malam hari ini ya sebenarnya gold itu ya dia itu masih ada beberapa news lagi ya, terutama nanti jam 2 dini hari ya atau jam 2 subuh gitu teman-teman. Kita ada Questar, yaitu adalah FOMC dan juga card rate gitu teman-teman. Ya jadi tapi sebelum FOMC di sini kita ada dari boarding permit dulu ya nanti ya. Boarding permit itu di jam 20.30 ya. Ini untuk USD sama housing start ya. Kemudian ada dari jam 17.00 juga itu ada CPI dari euro itu sendiri teman-teman. Nah CPI euro ini kalau kita perhatikan membaik ya, atau lebih bagus ya dari yang biasanya teman-teman, atau terjadi kenaikan lah gitu bahasanya. Lalu nanti dilanjut dengan FOMC Economic Projection ya di jam 2 dini hari atau jam 2 subuh, dan juga ada the Fed interest rate decision ya dari 4,75 ke 4,5 gitu teman-teman. Artinya the Fed ini ya ada pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point gitu. Nanti dampaknya kemana sih? Nah kalau memang ada pemangkasan suku bunga itu biasanya berdampak ke si USD-nya itu sendiri teman-teman gitu. Jadi DXY ya atau indeks dolar saat ini kalau kita perhatikan ini tuh masih dalam kondisi sideways ya. Jadi bisa dikatakan dia itu juga nggak kemana-mana, dan bahkan kalau kita perhatikan nih ya dari si USD ini sendiri mulai mengerucut nih gitu teman-teman ya. Dari USD mulai mengerucut dan seperti menunggu ya momentum dia untuk breakout teman-teman gitu. Nah cuman nanti kalau memang in case dia itu sideways, maksudnya kayak pemangkasan suku bunga terjadi gitu ya teman-teman ya, itu kan berarti dia breakoutnya ke bawah. Kenapa? Karena memang potensi US itu melemah gitu teman-teman gitu. Cuma kalau untuk jangka panjang, karena ini pemangkasan suku bunga, otomatis sebenarnya ini akan menumbuhkan ekonomi di Amerika itu sendiri gitu. Jadi penurunan dari si USD ini itu hanya bersifat sementara, atau pada saat momentum terjadinya berita ya rilis pemangkasan suku bunga itu gitu. Jadi pemangkasan suku bunga otomatis USD turun karena imbal hasil dari dolar itu pasti melemah gitu teman-teman. Kemudian deposito obligasi itu juga pasti akan turun teman-teman ya, karena itu juga akan berdampak dari pemangkasan suku bunga itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau untuk jangka panjang, kalau kita perhatikan seperti yang selalu saya bahas ya dari beberapa bulan lalu mengenai pemangkasan suku bunga di pertama kali dia memangkas suku bunga, saya juga akan ada bahas. Kalau untuk projection ke depannya ya US ini dia sebenarnya bagus ya, karena otomatis ekonomi di US itu jalan ya. Jadi ekonomi di US itu jalan berarti kan ada nih perputaran ekonomi, dan memang harga jasa dan juga barang di sana itu akan lebih murah dari biasanya karena suku bunga turun nih gitu. Otomatis demand akan meningkat dan supply akan meningkat juga gitu. Berarti kan ekonomi grow nih, jalan ya gitu ya. Jadi secara jangka panjang itu sudah bagus untuk US itu sendiri. Tapi untuk jangka pendek, karena dia karet ya, makanya USD-nya turun dulu gitu teman-teman. Untuk penurunan mungkin nggak akan terlalu jauh kalau saya perhatikan ya.
untuk penurunan target dari dekatnya dia itu bisa di level harga 106.7 sampai 106.8 .78 ya. Ini penurunan terdekat dia targetnya. Lalu kemudian untuk penurunan kedua targetnya itu ada di sini, teman-teman. Itu kurang lebih di level harga 106.27 ya sampai 106.43 gitu. Ini adalah target ya dari penurunan DXY atau USD ya itu sendiri pada saat cut nanti gitu, teman-teman. Nah, kemudian berarti gold ini ya masih ada potensi dia untuk momentum naik dulu ya, spike naik dulu. Kurang lebih nanti bisa ke 2664 sampai 2670 ya. Ini target kenaikan pertama dia. Kemudian target kenaikan kedua ini ada di 260 sampai 290 ya. Ini target kenaikan kedua. Dan ketiga itu ada di 2709 sampai 2719 gitu. Jadi ada 3 ya target tadi kenaikan momentum ya untuk gold itu sendiri bisa kita manfaatkan gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang ya, selama dia belum break dari zona 1 untuk gold ini sendiri, ini dia masih akan push balik lagi ke bawah ya, bahkan bisa kembali retest ke 2553 atau 2545 kembali gitu, teman-teman. Ini untuk gold ya gitu. Jadi memang secara sentimen gold ya dan juga news nanti gold memang terpantau atau ada indikasi untuk bullish ya. Nah, cuma memang kalau misalkan ekonomi di US itu semakin berkembang dan juga jalan ya, ditambah dengan kebijakan Trump yang bagus ya gitu ya, otomatis ini gold juga pasti lambat laun untuk kedepannya akan agak tertekan sedikit, teman-teman gitu. Mungkin itu juga bisa dikatakan sebagai menstabilkan harga emas ini sendiri ya, karena kan harga emas sendiri kan sangat bergejolak ya, tidak begitu stabil gitu, teman-teman. Makanya dengan kebijakan-kebijakan dan ekonomi yang sudah berjalan ya, itu akan menstabilkan kembali harga emas ini sendiri. Harapannya kan begitu gitu loh, teman-teman. Biar kita juga kalau trading ini nggak pusing ya, mau naik mau turun gitu ya, yang harganya stabil, enak gitu kita tradingnya gitu, teman-teman. Oke, jadi memang video ini ya kita nggak banyak bahas mengenai technical analysis, tapi kita mau bahas mengenai sentimen terutama pada saat FOMC dan juga rate nanti gitu, teman-teman. Nah, permasalahannya adalah kalau kalian mau entry pada saat cut rate atau FOMC ya, biasanya harga itu suka spike dulu ke bawah baru dia naik gitu. Nah, ini harus kalian hati-hati gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan in case kalian mau buy ya, kalian misalkan strategi mau buy stop ya udah kalian buy stop di 2652 ke atas gitu ya. Nanti targetingnya nggak usah jauh-jauh kayak 50 atau 90 pip, itu udah kalian boleh close atau out dari market gitu, teman-teman. Karena kita nggak tahu nih spike-nya sampai mana gitu ya, teman-teman ya gitu loh. Ya kalau target kita kan maunya kan semaksimal mungkin sampai 2709 kalau bisa gitu. Cuma kan who's know ya, pasar itu akan bertindak bagaimana gitu. Cuma kalau kita lihat secara normalinya kalau memang cut rate otomatis USD melemah ya, USD melemah nih, gold komoditas naik karena demandnya kan naik juga karena harga lebih murah gitu. Tapi pada kenyataannya seringkali ya, terkadang nih harga itu tidak sesuai dengan hasil news gitu. Jadi bisa aja USD menguat, langsung menguat lagi ya, gold turun dulu, dia baru nanti habis itu dia baru rebound lagi untuk naik kembali gitu. Atau USD juga sama gitu, teman-teman gitu loh. Ya, jadi itu harus hati-hati gitu. Tapi jadi kalau misalkan kalian belum confidence ya dengan trade news ya, lebih baik di skip aja dulu. It's okay, nggak apa-apa kalian skip dulu karena nggak merugikan kok gitu loh, nothing to lose kok gitu loh, teman-teman. Ya jadi nggak usah dipaksakan. Tapi kalau misalkan in case kalian pengen nih coba ya trading news gitu ya, teman-teman ya, boleh kalian siapkan satu akun aja khusus yang isinya mungkin cuma sekitar 20 atau 30 USD ya, yang bahasa itu siap habis gitu ya. Nah, itu yang boleh kalian tradingkan gitu loh. Jadi kalian boleh pasang di akun tersebut. Itu saran saya gitu, teman-teman. Oke. Karena news-news besar seperti ini kita tahu normal pergerakannya itu bagaimana ya, tapi untuk nanti kejadian ya pada saat news itu akan beda cerita lagi. Itu tergantung dari pelaku pasar itu maunya bagaimana gitu, teman-teman. Oke.
Oke, sekarang kita mau bahas untuk OI data. Jadi kalau OI data memang terpantau masih bullish ya, untuk bagian atasnya masih cukup besar ya, masih cukup banyak ya yang ngantri nih kalau kita lihat nih. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk OI data ini, kita cek daily dulu ya. Daily-nya itu kan open di 2646 ya, berarti kita ambil 2645. 2645. Nah, 2645 ke atas itu masih ada 2650, kemudian 2660, 2670 ya. Ini sorry, bukan 2650 ya, tapi 2660, 2670, lalu 2685 dan juga 2695 sampai 2700 ya. Ini untuk call tertinggi dari OI data, karena memang data yang masih numpuk di atas juga, di bagian atas ini ya teman-teman ya. Kalau untuk ke bawah ini masih agak kosong seperti yang kita lihat nih ya. Ini terendah mungkin bisa ke 26.20 sampai 2600-an gitu teman-teman. Jadi 45 poin dari harga open saat ini itu sebenarnya masih bisa dicapai sih gitu loh teman-teman ya. Cuma memang range yang memang lebih potensial untuk saat ini adalah kenaikan dari harga gold ini ya, terpantau dari OI data ya, itu masih bisa sampai ke 2700 gitu, dengan kenaikan terdekat untuk saat ini ada di 2670-an gitu teman-teman. 2670 kan, sekarang kan gold itu ada di 2648 ya, dia sideways. Ini pasti sideways sampai nanti mendekatin FOMC atau cut ya kita teman-teman, baru nanti dia ada pergerakan lagi. Jadi jangan terlalu dipaksakan dulu untuk trading hari ini gitu. Oke teman-teman, jadi ini update untuk OI data. Nanti akan saya screenshot juga, saya share ke channel Telegram. Jadi kalian bagi yang mau mendapatkan OI data ini bisa follow channel Telegram Jurnal Trading ID, nanti akan saya bagikan di sana. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.